Otak itu nggak percaya hal yang di luar logika, Apalagi yang belum terjadi. belum terjadi. Jadi kita ajak terus dia untuk ketemu sama hal-hal yang luar biasa, yang di luar logika. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita cara sharing positif, ngobrol positif. Setiap untuk sekarang udah berapa minggu yang lalu mungkin agak pending ya dari kosong. Untuk sekarang lanjut lagi setiap malam Jumat. Seperti biasa di kanan saya ada Fahmi dan di kiri saya ada Bang Riko. Dan malam hari ini kita akan berbagi pengalaman ataupun motivasi dan sharing-sharing ngobrol juga tentang kehidupan, inspirasi, dan motivasi. Dan seperti biasa, teman saya, apa nih malam ini? Tapi enggak, sebelumnya itu terakhir kita sama eh, Bang Riko belum jadi bapak, belum jadi seorang ayah. Nah, sekarang alhamdulillah nih udah resmi jadi bapak. Nah, jadi istrinya udah hamil ya Bang? Udah hamil, udah Udah melahirkan. lahiran. Ya pasti dong, udah hamil juga baru udah lahiran. Itu kapan Bang lahirannya? Tanggal berapa? Tanggal 20 20 November. 20 November 20 November 2011 2021. 2021. Berarti udah berapa hari nih jadi bapak? Gimana Bang rasanya Bang? Jadi bapak pertama kali nih gitu kan? Yang lu rasain. Apa ya? Ya awal-awal mah kagak nyangka aja gua. Nggak nyangka, ya kayak biasa aja masih pikiran. Oh, ternyata oh udah punya bocah, punya anak. Makanya cerita teman-teman yang lain juga ya kadang awal-awal baru-baru mah. Cuma ya memang enak aja gitu, nikmatin aja gitu. Jadi seru gitu. Tapi kalau misalkan dia rewel seru, malah kalau sering ketawa. Nggak ada kesel ya. Sering ketawa ya kalau dia nangis, taunya minta apa, pengen apa, kan nggak tahu gitu. Taunya dikit-dikit nangis, nangis. Seru aja, seru. Jadi ya beda mungkin ya dari yang malu ya belum ada itu belum ada anak gitu. Beda pastinya. Apa namanya? Ya dari semuanya lah beda. Gua kalau misalkan masih kemarin-kemarin nggak terlalu apa namanya? Eh biasa aja gitu kan nggak ada kayak nggak ada yang greget banget gitu kan Hmm. pengen di apa namanya pengen dilihat gitu kan ada bocah ya sering pengen ngelihat aja pengen ngeliat. Kadang ya sering balik ngelihat masa lebihnya mah awal-awal aja itu awal lebihnya mah biasa lagi lagi ya gua anggap jangan sampai ya gara-gara ini jadi banyak kerjaan gue yang ketunda gitu ya kan seneng lu boleh Tapi nggak terlalu lah ya, ngerasain. iya Kapan punya anak nih? Aduh, Nikah dulu aja ya. aduh, Apa? Ya kan abang udah punya anak gitu kan. Kayak wah ada hal baru lagi nih gitu dalam kehidupannya. Yang sebenarnya gue juga kan nggak tahu. aman, kau juga nggak tahu. Jangan lu, gua juga nggak Oh, tahu. nggak tahu gitu. Gue ya karena kan gue juga kayak suka anak kecil gitu. Bukan untuk dimakan bukan tapi kayak ngobrol gitu. gue berapa gue makin kesini mungkin ini aja jadi bahan lah gua ngobrol pada lu bingung jadi ada setiap hari itu coba belajar buat apa sih maksudnya buat cari tahu apa sih maksudnya dengan setiap ketemu apapun bentuk misalkan kita bangun pagi entah kepagian kan entah kesiangan kan entah di kantor ketemu siapa entah kerjaan gimana
selalu cari tahu, amati setiap kejadian itu dan cari tahu maksudnya. Cari tahu maksudnya karena nggak ada kejadian yang kita alami itu sia-sia dan nggak ada yang apa namanya itu di luar dari udah diizinin sama Allah tadi, ya kan? Ya gue pun sering lah kayak di rumah aja. Kadang-kadang kayak dibangunin subuh, bangunin pagi dengan dalih tadi bukan alarm, tapi anak yang nangis, ya kan? Nggak kepegang sama mamanya bangunin gua, bangun. Padahal kalau secara mata mah pedes kan gitu kan, ngantuk banget kan. Cuma kalau kita ngedepanin keselnya, "Idih ngapain sih?" Ya kan? Cuma kalau kita coba belajar untuk ke arah ngamatin tadi, "Ya kenapa ya? Kenapa sih dia nangis jam segini? Kenapa dia mau jadi gua kebangun nih jam segini?" Di situ kita akan cari-cari tahu yang positif-positif. Sama kayak di kerjaan, kenapa sih ini belum selesai kerjaannya tapi ada lagi kerjaan yang lain gitu. Apa sih maksudnya? Gitu. Jadi melihat ke arah sana. Iya, karena dengan gitu kita makin dekat untuk melatih diri kita lebih peka. Bahwa apapun yang datang nanti, wah udah pasti ada maksudnya. Nah bahasanya udah gitu, ah pasti ada maksudnya. Tiba-tiba orang nge-WA nggak jelas, marah-marah misalnya, oh pasti ada maksudnya. Nah iya, kadang kan dalam kehidupan tuh kayak yang nggak terduga gitu kan banyak sekali gitu ya bang. Bahkan kayak kita udah mengukur bener-bener matang dan realitanya malah kabur, malah meleset dari itu. Kan manusianya itu cuma maksimal sebatas itu. Kan kalau sudah hasil itu kan bukan kita lagi ranahnya kan. Ya kita mah cuma bisa maksimal, cuma tergantung nanti kalau kita berharapnya itu dengan usaha yang kita lakukan bahwa dengan usaha ini hasilnya akan begini itu salah. Misalnya kita udah belajar 1 minggu buat ngadepin ujian besok, kita berharapnya bahwa oh aku udah belajar ini, oh gue udah belajar ini, udah pasti besok gampang lah, bisa lah, udah pasti sesuai lah dengan yang gue pelajari. Masalah hasil ujiannya, soal ujiannya berbeda dengan yang kita pelajari, jangan kaget, jangan kesel, jangan putus asa dengan wah kemarin sia-sia yang belajar enggak. Nah kan gitu. Kadang-kadang kan kepleset kitanya. Kepleset bahwa oh gue udah ikhtiar begini, udah pasti nanti begini nih hasilnya kan gitu. Padahal mah tetap hasil ikhtiar, mah ikhtiar hasil mah beda urusan. Baik buruk menurut kita ada baik buruk mah, ya kan? Kalau menurut Allah tuh segalanya baik. Baik, apa yang kita lakukan itu baik. Cuma kadang kitanya nggak peka bahwa maksudnya apa sih? Itu lagi balik lagi ke kenapa hasilnya begini ya? Maksudnya apa ya? Kita jarang nanya kayak gitu. Yang malah yang ada itu kita lebih sering udah nggak terima dulu sama hasilnya, kesel dulu, emosi dulu kan. Nah, Artinya kalau misalnya kita bawa tenang, terus tanya apa sih maksudnya, kenapa ya kejadiannya begini, kok nggak sesuai dengan kemarin yang gue rencanakan, akan muncul nanti, oh ternyata kenapa ya. Ya kalau misalnya contoh cerita, kita punya teman dulu ngutang sama kita, anggaplah 2 juta. Kita mah nggak nagih, udah ngingetin dia nggak, ya udahlah biarin lah anggap gitu kan. Ya, mungkin dulu-dulu juga kita sempet nagih berapa kali sampai orangnya kabur nggak apa namanya nggak sempet kebalik duit itu. Ya udah akhirnya kita terpaksa ngelupain itu kan. Di tahun 10 tahun 20 tahun yang akan datang tiba-tiba dia nelpon kita, ini gue transfer kemarin gue yang waktu dulu kan gue sempet minjem sama lo nggak sempet bisa bayar karena nggak punya duit. Kalau kita di awal itu kenapa nih Allah bikin dia tuh belum bisa bayar gua saat ini? Oh ternyata buat 20 tahun yang akan datang gua punya kebutuhan. Ternyata pada saat itulah yang gua nggak padahal kitanya aja lupa. Dirapel lah istilahnya ya karena ya Padahal iya benar. butuhnya kita itu bukan pada saat itu, pada saat nantinya. Cuma kalau kita nggak ngeh tadi kita jadi sewot, kita jadi emosi sama orang yang minjem duit tadi. Padahal kenapa? Ya kan kita ngeluarin ganti. Itu dari Allah bukan dari orang itu. Ya kalau kita ngeh ke arah sana dan kita berlatih untuk ke arah sana, ya kita nggak akan pernah mengharap kembalian dari orang.
Toh nanti Allah yang lebih tahu, ini duit ini bakal kembali nanti nih 10 tahun yang akan datang. Pada saat itu lu lagi butuh, lu nggak pegang duit sama sekali, ya kan? Tiba-tiba temen ini duit yang nanti buat ke sana gitu kan. Iya, Gue iya. makin kesini ya ngerasa banyak cerita-cerita seperti itu, dan oh iya juga, kenapa kita harus setiap harinya itu belajar peka tadi. Pekanya gimana? Kita punya tahun, kita sering dalam sehari itu kita ketemu itu kita sadar kan, bukan dalam keadaan tidak sadar. Ketemu orang A, ketemu orang B, sama kayak kejadian kita hari ini. Kenapa sih tadi siang nggak jadi acaranya, terus sore kenapa gua nggak bisa, ya kan? Terus kenapa bisanya malam ini jadinya kan gitu. Itu pun harus kita cari atau maksudnya apa ya gitu. Sehingga kita akan apa ya? Akan punya prasangka yang baik. Tapi bang, kalau misalnya nih, kalau kemarin sih gua ngerasain nih, sebaliknya ya, ketika eh, ngerjain proyekan di rumah kan, ngerjain proyekan sama teman gitu. Dan masing-masing punya tugas, tanya ya, masing-masing punya tugas. Ketika gue berusaha untuk menyelesaikan itu, nah kan ada deadline-nya gitu kan bang, ada deadline-nya, ada waktu untuk selesainya itu kapan. Nah ketika gue itu tiba-tiba gue ngeh gitu ke diri gue, ada rasa cemas khawatir gitu loh, takutnya memang beres gitu kan, selesai, tapi yang cemasnya itu mungkin ke arah hasilnya itu ya, apakah aku maksimal atau enggak gitu kan, apakah nanti ini proyek kan ketika gue buat tes memang benar, ketika gue kirim bisa salah, itu kan bisa aja banyak banget yang terjadi kayak gitu. Nah itu munculnya rasa cemas gitu bang, ketimbang daripada oh gue udah selesai ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang ya gitu, jadi alhamdulillah udah beres, ya ada kompetenan diterima gitu kan. Tapi sebelum dari itunya ada rasa cemas ketika nge-push itu loh, kayak gue tuh yang perfect lah gitu kan bang, pengennya yang bagus gitu kan. Nah yang timbulnya ada cemas gitu. Nah di kemarin itu kayak gimana sih ya cara ngendaliinnya gitu, atau ya biar lupa sedikit, biar tenang lah, pengen tenang gitu. Itu tadi emang harus apa ya, lu nggak akan tahu berapa dalamnya kolam tuh kalau lu nggak nyemplung. Kalau cuma sekedar ngukur dari atas mah prediksi kita. Prediksi inilah yang suka-suka apa namanya itu yang buat ngebuahin rasa takut sama khawatir. Ya, cuma kalau kita misalkan udah jadi contoh misalkan kejadian kemarin, gue orangnya perfeksionis juga. Gue pengen segala sesuatu itu bagus hasilnya. Cuma ya itu dulu karena sesuai ya gue punya realistis tadi, gue punya pemikiran sendiri yang ini menurut gue bagus kayak gitu kan. Mas setelah banyak belajar ternyata ya enggak lah. Sama arti kita baru tahu ini bagus apa enggaknya, bagaimana orang menilai. Ya kan? Artinya maksimal menurut kita, udah bagus menurut kita, ya udah selesai di versi kitanya. Masalah nanti ini akan ada komplainan lanjutan, ya berarti ada yang lebih punya daya imajinasi yang lebih tinggi, paling lebih tinggi lagi daripada kita, bahwa menurut dia oh kurang bagus ini. Oh, berarti kita bisa akan dapat pelajaran lebih lanjut tentang bagaimana melihat kerjaan, melihat hasil, dan maksimalin kerjaan seperti apa. Nah, kan kapasitas kita pun ya, bertahap untuk ke arah sana. Nah, kalau misalkan menurut gue, gimana cara ngendalin semuanya, lepasin aja. Lepasin aja, yang penting kita udah yakin belum, kita udah percaya belum bahwa apa yang kita lakukan sudah maksimal. Ya kan? Memang sih untuk secara umumnya ukuran maksimal itu adalah hasilnya. Nah, cuma anggap aja gitu, kita nggak pakai ukuran itu. Yang penting menurut kita sudah maksimal belum. Ya, kalau menurut kita sudah maksimal nih, maksimal kan banyak. Kalau misalkan kita udah mentok banget sampai wah kayaknya udah nggak gini lagi dah, udah mentok kan, udah maksimal gitu kan menurut kita, ya udah pinggirin dulu hasilnya, udah hasilnya coba dulu. Ya kalau misalkan kita punya kerjaan, punya deadline, misalkan contoh di kantor, kita
kita harus nyerahin ini ke atasan misalkan. Iya. Nah, tapi versi kita udah maksimal yang kerjainnya kan. Kita sharing ke yang lain aja dulu. Menurut lo gimana nih? Menurut lo gimana nih? Sehingga nanti berapa banyak pemikiran yang dapat, baru kita, oh Disimpulin. udahlah naik gitu kan. Cuma kalau misalkan kita sendiri yang anggap bagus, 9 yang anggapnya kayak kurang bagus, ya udah kita punya perhitungan lagi bahwa oh ya harusnya gue rapiin lagi begini. Yang penting tadi jangan terlalu mempertahankan egonya juga. Iya, jadi malah Ya jatuhnya percuma ke kita ego. mempertahankan, maksudnya percuma kita sharing sama orang lain kalau kita masih mempertahankan ego kita. Ya mending gak usah sharing Iya. kalau nggak mau dinilai. Ntar yang ada malah masukan gua nggak diterima gitu kan. Iya, belum Malah lagi diri kitanya kayak lu bisa aja bikin gua udah susah-susah bikin. iya malah jadi Nah, iya. Lu kalau mau sharing ya lepasin egonya tadi. Oh, kita emang siap dinilai. Nah, gitu. Itu baru ranah teman kita, rekan kerja kita, belum sampai ke atasan nanti kan gitu. Kalau misalkan pun udah maksimal lama kita minta sharing sudah maksimal, kita perbarui terus kita bawa ke atas ternyata ada komplainan dari atasan. Ya itu tadi, lepasin lagi ego tadi. Wah, emang kita sudah ngerjain, cuma batas maksimal kita dan batas maksimal orang lain beda. Pikiran kita dan pikiran orang lain beda. Ya kan? Dari imajinasi kita sama imajinasi orang beda. Jadi jangan jangan tadi, jangan cuma bawa ukuran baju kita doang, mau disamain ke semua orang. Karena ukuran baju setiap orang beda. beda-beda. Iya. Ya, secara nggak langsung ketika kita udah bisa melakukan hal itu banyak juga positif yang bisa kita ambil, toleransi itu tadi, saling menerima. Sih. Udah pasti nerima. Terima. Kalau misalkan kita udah siap sharing, siap dinilai dan siap nerima. Cuma kalau belum siap nerima, ya mending gak usah sharing. Itu. Pokoknya mana-mana yang namanya latihan ya harus latihan gitu. Nggak cuma sekedar hafal. Iya sih, sekarang iya benar ya kayak kita aja sekarang gitu kan ketika sharing hal positif gitu, walaupun ya positif menurut lu belum tentu juga di gua gitu pun seharusnya kan gua nerima juga gitu kan, sama sebaliknya gitu ya bang, ketika gua berpendapat seperti apa, jadi perbedaan itu bukan diperuncingkan tapi apa ya ya jadi malah bagus sih. Nah, perbedaan itu nggak jadi masalah kalau dia berbeda dan sama pun nggak jadi masalah. Yang masalah itu apa? Memaksakan orang lain harus sama seperti kita. Masalah berbeda pendapat, oke, emang udah umum itu. Mau kita belajar mencari persamaannya, jangan lihat perbedaan itu pun umum gitu. Yang jadi masalah itu kita yang suka tadi bawa baju kita untuk dipasin ke orang lain. Orang lain harus percaya satu visi misi sama kita gitu kan. Padahal kan punya idealis yang berbeda. Itu pemakluman yang ke arah sananya. Karena nggak perlu kita lihat persamaannya aja, jangan lihat perbedaan. Ya perbedaan perlu buat mengukur diri kita. Kalau nggak ada perbedaan, kitanya yang nggak akan berkembang. Kenapa? Kalau kita orangnya sama semua, apa yang lebih baik dari diri kita? Nah, gitu. Artinya atas nggak akan disebut atas kalau nggak ada bawah. Ya, Orang kaya juga berbeda gitu. orang kaya pun nggak bisa disebut orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Ya perlu itu. Tadi. Apakah kita harus memilih dengan ada kata pepatah hidup itu pilihan, apakah kita itu harus memilih? Jelas lah pilihan. Pilihan itu sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil tiap hari ini yang menentukan masa depan. Yang menentukan Pilihan tuh. Kalau misalkan ada kalimat itu, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kan jelas. Ya kan? Takdir yang sudah terjadi. Yang belum nasib. Nasib inilah yang kita yang memutuskan, menentukan. Dari hal seperti apa? Bukan keputusan-keputusan besar, dari keputusan-keputusan kecil. Contoh, kita udah bangun jam 6, mau berangkat, mau mandi, atau mau tidur lagi, itu pilihan keputusan. Ya kan? Nah, kita bijak nggak milih itu? Kalau kita nggak bijak, itu pun akan menjadi takdir, oh kemarin keputusan yang kita buat seperti ini, yang akan menghasilkan seperti ini. Kan kalau jalan Allah tuh kalau gue perhatiin kayak gini, kayak Google Map tuh. Harusnya belok kanan, ya kan? Kita lurus, dikasih rute lagi sama Allah kan, sama Google Map kan, tapi tetap tujuannya sama.
Tapi karena kita sendiri yang manjangin jalan. Padahal harusnya belok kanan, udah sampai lokasi. Kelewatan. Ada jalurnya lagi dibikin. Tapi itu Dipanjangin. termasuk ngeyel nggak sih bang? Ya ngeyel itu jelas. Ngeyel kalau bahasa ininya mah ngeyel. Cuma secara ilmunya mah kitanya yang emang nggak ngeh, nggak peka. Nggak peka. Padahal notif tuh selalu muncul. Peringatan misalkan di 30 meter di depan belok kanan. Gitu kan. Nah, mungkin kita terlalu asyik ngobrol tadi nggak kedengaran suara notifnya sehingga kita lurus gitu. Makanya kalau dibilang suara Tuhan, suara hati itu selalu dalam hati kita berbicara. Cuma ya kitanya yang berisik. Sehingga kita suka nggak ngedenger. Nggak Gitu, ngeh ya. nggak nge. Makanya tadi dengan belajar setiap hari itu kita selalu mengamati apa yang terjadi, apapun bentuknya, kita cari apa maksudnya itu yang membuat kita nih semakin ke dalam, makin mempelajari diri kita tadi bahwa iya makin mendekatkan kita sama kepekaan tadi. Kayak gitu. Kuncinya juga harus ketenangan. Benar. Karena kalau nggak tenang dari segi pikiran dan juga perasaan nggak bakal tenang. Gitu. Kadang-kadang kan susah mau tenang. Kalau udah selalu bawaannya panik. Oh iya, dan itu juga kemarin gue nemuin kayak kesuksesan itu bukan dari eh, pokoknya intinya kesuksesan itu adalah dari engkau lakukan satu doang tuh bang, fokus. Ya mungkin itu dia ya, ketika fokus itu bukan fokus ya, mungkin kalau di kita itu ngehnya itu ya bang, ngehnya itu bahwa jalan itu banyak sebenarnya dan udah diarahkan juga nggak sih? Nah kalau untuk ke arah sananya gitu, apakah kita udah diarahkan juga apa enggak? Contoh gini nih, ketika kita punya doa untuk dibukakan jalan, untuk minta rezeki, Ya. ya kan? Ya Allah, kasih saya rezeki, misalkan, rezeki yang banyak. Terus udah nih dijawab, lewatnya sini tapi ya, lewatnya sini tapi ya. Atau kita nanti jadi pemulung dulu nih, disuruh mulung dulu, nggak ada pilihan lain. Padahal dari mulung itulah nanti kita akan diarahkan ke sini, ke sini, ke sini, ketemu orang ini, kita akan jadi agennya segala macam, naik sampai kita nanti punya rezeki yang luar biasa. Makanya kita di jalan awalnya aja, wah capek begini terus nggak ada hasilnya, mau gue nggak akan jadi kaya kaya begini doang. Ngeyel kita itu pada saat itu, ya kan? Makanya kita mencari sesuatu yang baru. Tetap sama kayak Google Map tadi, kita cari jalan lain, cuma manjangin jalan doang. Padahal kalau secara pengabulan kita terkabul, dikabulin. Kenapa kan beberapa minggu kemarin baru mikir bentar kata si ibu. Terus udah ada bayangan langsung, oh dijawab. Padahal belum ada hasil. Belum loh. Misalkan kita minta duit 10.000, tiba-tiba ada yang ngasih 10.000, itu kan hasil. Udah dijawab berarti kan. Kalau misalnya kita, aduh siap 10.000 lagi nih kurang duit nih. Tiba-tiba ada misalkan saudara atau orang tua atau keluarga kita WA, nih mau transfer 10.000, tapi ntar ya siang, kan belum itu. Nah itu pun kalau misalkan kita peka, dijawab ini. Dijawab, walaupun belum terjadi, karena ini jalannya, kan kita nggak sangka. Tinggal di sini kita prasangka baiknya tadi, jangan sampai belok ke sini. Belok kemana? Belok ke yang menjadi yang kita anggap jawaban tadi. Apa harapan kita pindah ke sini? Kepercayaan, keyakinan itu pindah ke sini. Gitu kan. Jadi malah terlalu berharap ketika gue sering kayak gitu. Pas enggak transfer, kecewa. Jadi kecewa. Harapan tadi. Gitu. Sering gitu. Udah jarang. Ini sering kalau ngomong tapi ya udahlah. Kalau sekarang mah kayak ya udahlah. Kayak apa ya bang? Ada syukur nggak ya udah. Kayak gitu jadi, tapi bukannya malah jadi bodo amat enggak, tapi kayak selain dia kayaknya masih ada lah.
yang lain kayak pengen nyari lagi yang lain gitu. Hmm. Tapi tetap yang itu tuh nggak ditinggalin. Hmm. Kan itu kayaknya menurut gue sih lebih bagus gitu. Yang lama nggak ditinggal, yang jalannya udah ada nggak ditinggalin, kita cari lagi. Tinggal di compare, nah paling kan pikiran gitu tinggal ini ya, perbandingan mana nih yang lebih cepat, mana nih yang lebih baik. Gitu. Secara ikhtiarnya kan karena kita emang jauh, kita cuma modal prasangka baik lah. Modal prasangka baik, cuma karena kita tidak menggantungkan pada satu hal tadi, kita tadi cari hal-hal baru untuk mendukung tadi, bahwa sebenarnya meyakinkan diri aja, Sebenarnya ya itu dia benar ya. buat kita ya, Mendukung gitu ya. biar kita nggak panik lah istilahnya gitu. Oh, kita punya usaha ini, usaha ini untuk nanti ke sini hasilnya kan gitu. Mau di belah mana nanti yang muncul itu jawabannya, itu urusan Allah kan itu. Ikhtiar tetap jalan. Tawakal itu pasrah disertai usaha. Ya, usaha dulu baru. Tawakal itu akhir dari ikhtiar. Ya kalau pasrah dulu ntar nanti nggak usah lagi. Jadi kan ingat Ya, cerita usaha kemarin. dulu. Cerita ikat dulu unta, kudanya apa untanya. Iya. Nah, baru tawakal. Iya kan? Ya, bukan tawakal dulu. Usaha dulu. Usaha dulu baru maka. Makanya kalau misalkan kita sudah ngamatin aja tiap hari. Contoh kayak kita pernah belajar kesadaran, kita mau bawa kemana itu kesadaran kita. Rasa panik kah? Rasa tenang kah? Rasa sewot, marah, benci, atau kita kesabar kemana itu pun bentuk daripada latihan, karena kita sudah tahu ini kita punya rasa marah, kita rasain, kita tahu nih kita rasa kesel, kerasa sama kita kan, udah mulai ke arah sana, tinggal kita yang ngaturnya tadi, kita mau tetap di tempat kesel ini kah, ruang kesel ini kah, atau kita mau belokin ke ruangan yang tenang, ruang sabar. Itu pun sama, sehingga dengan begitu pun kita akan terlatih untuk tadi tetap tenang dulu, ada masalah nih tenang dulu, pasti kesannya nanti maksudnya apa, kemana maksudnya ini, arahnya kemana. Disitulah kita akan selalu ngelibatin Allah tadi dalam kehidupan, ya kan. Logika boleh dipakai, emang perlu, buat apa memperkuat keyakinan kita. Ya kalau kita cuma modal bilang ah yakin, tetap kontaminasi daripada otak, otak nanti akan mengkontaminasi apa, ya lu duduk aja nggak bakal yang nggak bakal ada hasilnya. Lu duduk aja, lu sholat aja, lu doa aja, nggak bakal ada hasilnya kata otak kamu gitu. Ya Dengan itulah mungkin ya manusia itu diciptakan yang lebih sempurna dari makhluk yang lainnya karena mempunyai pikiran tadi. Tapi ternyata ketika sini-sininya ya pikiran itu pun luas banget. Kalau emang kita berpikirnya jelek, ya ada juga yang bilang sama kayak binatang lah gitu. Nah ngisi pikiran ini nih biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu buruk lah untuk kita gitu. Suka ngalahin hati gitu kan, malah pikiran yang sama diduluin. kayak kita sama orang aja Mi, sama orang yang nggak percayaan ya. Iya. Gimana cara ngadepin orang yang nggak percaya? Contoh kalau misalkan kayak gue suka bilang bakso, lo percaya nggak bakso di depan enak? Kita ngomong sama orang yang nggak percaya, orang yang selalu menuntut bukti dulu, ya kan? Gimana caranya? Kita ajak ke tempat tukang bakso, suruh dia makan, Biar dia ngerasain, biar dia rasain dan dia percaya. Otak itu nggak percaya hal yang di luar logika, apalagi yang belum terjadi. belum terjadi. Jadi kita ajak terus dia untuk ketemu sama hal-hal yang luar biasa, yang di luar logika. Sehingga ketika hati nanti ngomong sama otak tuh, Udah sinkron. udah percaya aja otak.
karena sering terjadi. Tinggal kita memekakan aja setiap keadaan bahwa kan gini, kenapa kemarin hal yang luar biasa itu cuma sekedar menurut kita mah hal yang beruntung aja, nggak ada Allah di sana. Suatu keberuntungan lah. Nah, karena terlalu dominannya otak kita daripada hati. Ketika hati yang kita ajak, kita angkat, akan merasa bahwa ini hal yang luar biasa, kok bisa terjadi seperti ini? Oh, ada Allah.